ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada duha pada hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini adalah waktu yang sangat istimewa, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, bahkan ada surat yang bernama Ad-Duha. Dan ini menunjukkan keistimewaan waktu duha itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sholat duha padanya, yang kalau kita lakukan di awal waktunya, Allah akan mencukupi kebutuhan kita di sisa hari. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat, dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Sebelumnya saya mohon maaf, ini telah sejatinya jam 9 dalam pengumumannya, karena saya dari Jakarta ada kegiatan pertemuan para alumni Universitas Saudi Arabia di salah satu hotel di Jerman. Jadi bicara masih sedang berlangsung, tapi yang berkaitan dengan bagian pentingnya sudah hari yang lalu. Tapi pada kuliah masih ada waktu sisa, kita bisa manfaatkan untuk membahas tema yang ini saya kira sangat penting, yaitu tentang hakmu wahai wanita muslimah. Dari tema ini kita ingin mencari tahu apa sih hak seorang istri yang merupakan kewajiban suami. Ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita insyaallah ta'ala. Mengingat tidak sedikit dari kita yang ketika ingin menikah itu tidak membekali diri dengan ilmu. Dianggap perkara nikah ini perkara yang remeh. Sehingga mayoritas kaum muslimin di Indonesia, mungkin tak terkecuali kita, yang menjalani kehidupannya hanya berdasarkan kebiasaan atau yang ilmu didapatkan dari orang sekitar kita. Ya, syukur kalau itu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka banyak kemudian hak-hak wanita yang tidak dipenuhi oleh suami yang merupakan kewajibannya. Atau kemudian sebaliknya, wanita menuntut hak lebih dari kewajiban suami. Atau bahkan sejatinya secara syar'i yang dianggap hak itu
bukanlah kewajiban suami. Oleh karenanya untuk mengetahui hak seorang istri di dalam Islam haruslah wahyu sebagai patokannya. Yang pertama, saya ambil yang paling urgent, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan terhadap wanita itu. Jadi Islam mewajibkan kepada para suami untuk melindungi istrinya dari perkara-perkara yang dapat menodai kemuliaannya. Oleh karenanya pertama kali yang harus diperhatikan hak wanita dalam hal ini adalah berkaitan dengan masalah agama. Jadi kewajiban seorang suami melindungi agama istrinya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sejak awal sebelum seorang itu menikah, pada saat kemudian pada tahapan pemilihan pasangan, calon istri, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menikahi orang yang seagama dengan kita. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, "Wala tunkihul musyrikat." Janganlah kalian, wahai laki, untuk menikahi wanita musyrikah. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh wanita hamba saya yang mukminah muslimah, yang baik agamanya, dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dengan amal perbuatannya atau mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih istimewa, lebih baik dari wanita yang musyrikah. Itu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kufur. Walaupun dalam Islam boleh seorang laki-laki yang kuat agamanya muslim menikahi wanita ahlul kitab yang diduga kuat, ya bisa kemudian nanti diajak untuk masuk Islam. Tapi kalau kita suruh memilih antara wanita ahli kitab dengan wanita muslimah umat Nabi Muhammad SAW, tentu wanita muslimah jauh lebih utama dari ahli kitab. Nah, di antara muslimah yang paling baik untuk dipilih adalah yang paling kuat agamanya. Maka setelah menikah, setelah akad, perlindungan itu beralih dari orang tua sebagai walinya atau kakak kandungnya kalau orang tua sudah meninggal kepada suaminya. Maka suamilah kemudian yang berkewajiban yaitu melindungi istrinya dari sisi agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang yang beriman, selamatkanlah diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka.
Karenanya berapa banyak orang yang tadinya baik agamanya, lalu kemudian suaminya tidak memberikan perhatian dalam aspek ini kepada istrinya, tidak menjaga pergaulannya misalkan, atau membiarkan ngaji kepada siapa saja, termasuk kemudian ke ahlul bidah, maka tidak mustahil kemudian ada pergeseran pemahaman, ujungnya akan bergeser, yaitu perilaku dan sikapnya terhadap suaminya kemudian. Sambil contoh kasus yang pernah terjadi di Bogor ini, dan saya nggak akan sebut namanya, ini kita ambil pelajaran saja. Ada seorang wanita yang Masya Allah, saat dia miskin, dia berhijab syar'i. Katakanlah 10 syarat hijab syar'i itu terpenuhi padanya. Namun kemudian suaminya karena sibuk mencari harta, tidak sempat mendidik istrinya dan tidak pernah barangkali mengontrol pergaulannya yang merupakan kewajiban dia dan hak istrinya. Dibiarkan berteman dengan orang-orang yang tidak baik agamanya, walaupun sama-sama muslimah. Apa yang terjadi setelah 5 tahun, sejak saya tahu orang ini dan keluarga ini, pada saat makan pagi dulu di sekitaran Jalan Tegar Beriman, persisnya depan MUI itu, ada seorang wanita di saat saya sedang sarapan pagi menegur saya. Assalamualaikum Pak Ustadz, kok ada di sini? Karena ada pemandangan yang aneh darinya, saya nggak kenal beliau. Pakaiannya pakai levis, baju, kaos, gitu kan, dengan pendek tapi disambung dengan apa namanya, lenset apa namanya, saya nggak tahu namanya, kain tipis biasanya yang dipakai buat apa namanya, menutup lengan gitu ya, dengan jilbab orange, saya masih ingat warnanya karena aneh gitu, jimet, jilbab metal. Saya tanya beliau, Anda siapa? Disebutkanlah pengingat-pengingat, baru kemudian memori saya, oh saya nggak salah lihat ini anti dulu yang bercadar bukan? Seumur hidup saya nggak pernah lihat wajah beliau. Karena saat itu, di saat kita kadang beliau bercadar. Saya coba ngelihat anaknya dulu, masih kecil. Bayangkan dari bercadar hijab syar'i, pakai pakaian Masya Allah seperti wanita yang nggak ngerti agama. Mungkin kalau nggak ngerti agama itu dimaklumi, walaupun itu maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi aneh dan tanda tanya besar bagi saya, yang kemudian sudah terjawab belakangan ini gitu ya. Karena tadinya beliau adalah orang yang baik agamanya, tapi qadarullah kena pergaulan. Saya lihat kawannya 5 orang, dia nggak jadi makan, malu. Kenapa anti? Ada apa dengan anti? Saya bilang. Kemudian dia nggak, cuma senyum dan kemudian beliau pergi. Akhirnya ngajak kawan-kawannya 4 orang, dia berlima dengan dia, masuk ke dalam mobil. Saya lihat ini Masya Allah wanita-wanita okem dia. Nanti tahu istilah okem, bahasa anak sekarang ini. Sosialita berarti. Lihat bagaimana pergaulan itu mempengaruhi agama seorang. Padahal Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan dalam banyak riwayat, di antaranya riwayat Imam Ahmad,
Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu tergantung pada agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Perhatikan siapa ya kan, yang bakal menjadi teman. Hendaklah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, perhatikan siapa yang bakal menjadi teman kita. Termasuk yang bakal menjadi teman anak kita, teman ya kan, istri kita. Itu harus diperhatikan. Dalam rangka adalah menjaga agama. Tapi kalau kita lihat misalkan pasangan kita berteman dengan orang-orang saleh. Kalau istri kita berteman dengan wanita-wanita salehah, kita dukung walaupun tidak menguntungkan secara duniawi. Katakanlah teman itu semua orang miskin, tidak mengapa. Kita berteman dengan mereka karena ingin menjaga agama, ya kan, istri kita. Sebaliknya kalau kita berteman dengan wanita-wanita salehah, insya Allah itu akan berpengaruh kepada agama kita. Kalau tadi ada contoh negatif, mantan orang baik menjadi tidak baik, ada mantan orang tidak baik, bahkan mantan semigermo ya. Karena dari beliau ini Masya Allah tahu harga pulanah ini Ustadz yang mahal, ini yang murah. Ya artis tahun 90-an. Dia punya diskotik. Ya pelanggannya Masya Allah. Orang-orang ya ternama lah. Di negeri kita tercintai. Bahkan terpandang dalam pandangan manusia. Walaupun dalam pandangan agama, mereka adalah orang bejat sejati. Karena pelaku maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berteman dengan wanita-wanita salehah. Mudah-mudahan orangnya hadir. Karena rumahnya nggak jauh dari sini. Tapi di masa lalu beliau, saya mohon maaf sering mengangkat cerita tentang beliau, tapi nggak pernah menyebut nama. Karena ini menarik, Masya Allah. Gitu. Betapa pengaruh teman itu luar biasa. Setiap kali mau kajian, teman-temannya ngasih tahu Pak Ustadz, ini pulanah mau ngaji. Siapa? Diceritakan gini. Saya nggak kenal orang itu. Beliau kalau di luar pakai baju ponakannya, rok ponakannya di atas lutut gitu. Tapi kalau ngaji, Masya Allah beliau rapi. Tetapi habitat ya kebiasaan rami itu paling rami. Kalau ada dia paling rami. Tapi setelah ngerti agama, apa yang terjadi? Singkat cerita, ya kan, tema-tema bahasan itu adalah disesuaikan dengan kondisi beliau dan alhamdulillah menjadi sebab beliau mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari nelpon saya, Pak Ustadz, hukum berjilbab itu gimana sih? Karena mungkin kawan-kawannya menganjurkan beliau untuk menutup auratnya. Karena saya tahu beliau, walaupun beliau tidak tahu kalau saya tahu tentang beliau, saya bilang ke beliau, kalau saya bilang wajib, ibu nggak pakai. Kalau saya bilang sunnah, saya dosa. Kenapa ibu bertanya? Gini Pak Ustadz, bagi saya, jilbab itu tidak penting. Kenapa Bu? Karena teman saya jilbabnya lebar, nakal. Nah sekarang kalau ibu berjilbab lebar dan ibu nggak nakal, kan jauh lebih baik dari dia. Belum siap Pak Ustadz. Lalu bagi saya, kata beliau, yang penting yang dijilbabin itu hati. Oh gitu, iya. Lalu saya bilang ke beliau, Bu, kalau begitu ibu nanti meninggal, nggak perlu dikapanin. Kenapa Pak Ustadz? Kan udah dijilbabin hatinya.
Dia ketawa ngakak saat itu, dan dia berterima kasih, gak ngomong apa-apa lagi. Alhamdulillah, rupanya diskusi singkat ini yang menyebabkan beliau mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau cerita setelah beliau bertaubat berubah total sampai ketika kemudian suaminya pulang dari luar negeri yang biasa menjemput pakai rok mini sekarang pakai jilbab lebar, pakai abaya dan jilbab lebar. Begitu kemudian penyambutan datang, Masya Allah. Mana mami? Itu kata kepada putranya. Itu sejak itu sampai ke rumah dimaki-maki. Kamu ikut aliran apa? Ya kan? Sebelumnya dia udah takut. Saya bilang kamu berjilbab karena Allah, bukan karena suaminya, bukan karena siapa-siapa. Akhirnya disidang dan diundanglah kita. Ya kan? Kita udah persiapkan. Saya bilang ke suaminya, Mas, kamu percaya nggak? Kalau Quran itu firman Allah, ya percaya saya. Kita buka ayatnya tentang jilbab ini. Surah Al-Ahzab sama surah Nur. Kamu percaya nggak kalau Nabi itu adalah Rasulullah? Ya, kita sebutkan hadis. Sekarang saya, ya kan, tidak ada spesial istri Anda, karena dia bagian dari jamaah, hadir jemaah. Saya nggak tahu beliau, saya nggak kenal beliau. Saya sampaikan, alhamdulillah menjadi sebab beliau mendapatkan hidayah. Sekarang saya tanya sama Anda sebagai laki-laki yang suka keluar negeri, kalau di mall atau di tempat umum, ada seorang wanita berjilbab, berpakaian rapi, lalu kemudian ada wanita yang berpakaian, berpenampilan seperti istri Anda, seronok katakanlah, you can see. Kira-kira yang Anda goda yang mana di antara dua itu? Dia senyum. Pasti nggak mungkin yang bercadar, nggak mungkin yang berjilbab, dia yang Anda goda. Apakah mau istri Anda digoda oleh orang lain? Atau kemudian istri Anda ingin menunjukkan auratnya itu hanya kepada Anda? Lalu kata beliau, ya kalau gitu terserah mami aja lah. Yang penting hati-hati ya. Jangan ikut aliran sesat. Ya kan? Di sidang pada saat itu ada orang tuanya dan seterusnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang beliau, ya kan, dan keluarga, bahkan suaminya berhenti dan kerja di luar negeri, dan jenggotnya pun sekarang suaminya panjang. Alhamdulillah, ini Masya Allah bagaimana berteman dengan orang-orang soleh dan saleh. Dan ini adalah bagian kewajiban seorang suami yang merupakan hak istri. Atau kemudian nanti berhak untuk minta kepada suami untuk memfasilitasi. Misalkan kita ingin baca tentang akidah, kita belikan misalkan buku-buku akidah. Insya Allah itu akan diberi. Ini juga akan menanam kepercayaan pada pasangan kita. Suami akan melihat, oh Masya Allah istri saya sudah berubah ini. Dia minat bacanya tinggi, Masya Allah rajin kajian dan seterusnya. Itu nilai plus. Mungkin banyak keinginan yang selama ini tidak dipenuhi oleh sang suami tanpa diminta dikasih. Gak perlu minta. Tapi terkadang suaminya husnudon, Masya Allah, kayaknya momen yang pas itu nambah istri. Karena saya kan udah baik agamanya. Baik, awak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Di samping itu kemudian berkewajiban bagi seorang suami, ya kan, untuk memberikan apa? Maskan at-thayyib. Yaitu adalah tempat yang baik. Rumah, ya kalau mampu yang besar, mewah, enggak masalah. Selama kemudian kewajibannya yang ada dalam hartanya telah tertulis seperti zakat, infak dan seterusnya, silakan saja. Sebab Rasulullah SAW itu pernah menegur seorang sahabat kaya berpenampilan sangat sederhana.
Rasulullah berkata kepadanya, ya Fulan, tunjukkan bekas nikmat Allah yang ada padamu. Artinya disuruh berpakaian yang bagus. Artinya boleh saja orang yang kaya, anti yang punya kelebihan harta, ya setelah keluarin kewajiban zakatnya, ya kan, bantu orang yang wajib dibantu dan seterusnya. Lebih dari itu penuhilah misalnya beberapa keinginan kita, itu tak masalah. Tapi tidak boleh berlebihan. Ya, beli tas satu, ya mampunya rokok ya beli satu gitu ya. Mampunya beli Hermes ya beli satu, tak masalah walaupun 2 miliar satu. Kalau mampu, ya kan? Nanti jual lagi kemudian disedekahkan lagi kan, alhamdulillah. Kalau mampu, ya kan? Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini terkait dengan kewajiban suami pada istrinya dalam melindungi agamanya itu. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha yaghar wa innal mu'mina yaghar wa ghairullah wa ghairatullah ayyatil mu'minu ma harrama alaihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Dan seorang mukmin itu juga ada rasa cemburu. Dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mukmin melakukan apa yang telah Allah haramkan kepadanya. Termasuk kemudian kecemburuan seorang mukmin ketika melihat orang yang dalam tanggung jawabnya itu melanggar perintah Allah, tidak melaksanakan perintah atau tidak menjauhi larangan. Maka kewajiban seorang suami dalam hal ini untuk mencegah istrinya melakukan maksiat kepada Allah, yaitu setelah memberikan pendidikan atau memfasilitasi untuk mendapatkan ilmu syar'i. Ketika barangkali suami tidak sempat atau tidak mampu memberikannya, difasilitasi dengan diberikan buku-buku, diizinkan untuk menghadir, ya kan, majelis-majelis ilmu. Kalau nggak punya kendaraan barangkali diberikan kendaraan, atau punya kendaraan satu barangkali kemudian dia difasilitasi dengan kendaraan yang ada, dia mengalah dan seterusnya gitu ya. Ini Masya Allah. Setelah itu kemudian dalam penerapan, bisa jadi kemudian seorang itu tahu agama, tetapi kemudian dia tidak mengamalkan. Maka dalam hal ini, kewajiban seorang suami tetap harus menegur dan menasihati pasangan. Ya kan? Kita tidak boleh kemudian cuek terhadap apa yang dilakukan pasangan kita, khususnya yang menyelisihi syariat Islam. Dan konsekuensinya itu sangat besar. Sanksi saja Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalkan membiarkan istrinya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis berikut ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang Allah tidak akan melihat mereka nanti di hari kiamat. Siapa mereka ini yang tidak akan dilihat Allah Subhanahu wa taala? Akan dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, al-aquli walidayhi, yaitu seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau ke salah satu di antara keduanya. Ini tidak boleh. Haram hukumnya kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena jasa mereka sangat besar. Bahkan andai kata disuruh kita membalas jasa mereka, tidak ada satupun anak yang sanggup membalas jasa mereka cukup. Ya kan? Jasa mereka ketika mengandung kita selama 9 sampai 10 bulan, melahirkan perjuangan hidup dan mati, bahkan rela dibelek perutnya untuk mengeluarkan kita pada saat harus operasi kaisar ketika, ya kan, persalinan alami gagal, belum lagi menyusui, masya Allah per 2 jam harus bangun. Jadi luar biasa jasa orang tua kita, dan itu masya Allah tidak berhenti sampai di situ. Bahkan sampai kita berkeluarga pun masih menyusahkan orang tua kita. Saat ada masalah dengan suami, kepada siapa kita mengadu? Kepada ibu. Saat kita ada masalah dengan teman, kita juga mengadu pada ibu. Ibu. Tapi ketika kita senang, adakah mengadu sama orang tua? Tidak. Jangan sampai kemudian orang tua kita hanya menjadi, ya kan, tumpuan keluh kesah kita dalam hidup kita. Kapan kita membahagiakan mereka? Bahkan salah satu sebab orang tidak masuk surga itu karena mengabaikan kedua orang tua. Kalau ibu-ibu sekalian punya suami yang masya Allah, ya kan, mendukung untuk berbakti kepada orang tua, mestinya harus bersyukur padanya. Walaupun itu bukan kewajibannya. Suami yang baik tentu dia akan memperhatikan kondisi mertuanya. Mantu yang baik juga akan memperhatikan mertuanya. Sebab kita berada, ya kan, ibarat kalau kita menanam pohon, yang menanam, mencari bibit, menanam sampai kemudian berbuah, itu adalah orang tua kita. Begitu kemudian siap panen, ternyata orang lain yang memanen. Orang tua kita hanya kena capeknya doang. Tapi insya Allah ada pahala di sana. Oleh karenanya wajar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat kelak di hari kiamat itu pada anak-anak yang durhaka pada orang tua. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilah. Wanita yang berpenampilan laki-laki. Mungkin kalau bahasa sekarang itu adalah tomboy. Maka wajib bagi suaminya untuk mendidiknya, untuk memberikan pemahaman yang cukup terkait dengan kodrat kewanitaan itu. Dan konsekuensinya kalau kemudian dia bersikap seperti laki-laki. Waliyadzubillah, jangan sampai kemudian anak kita tumbuh dengan cara seperti itu. Termasuk kemudian juga kita. Makanya sedari kecil, ya kan, kita berikan pakaian-pakaian yang syar'i. Walaupun kewajiban itu baru kemudian bisa dilakukan untuk berlibas syar'i, berpakaian syar'i itu setelah haid. Ya. Tapi tidak mengapa kita mengawalinya sedari kecil. Untuk mengenakan pakaian-pakaian khas wanita. Agar kemudian, ya kan, perkembangan selanjutnya itu dia kenal mana pakaian wanita, mana pakaian laki-laki. Termasuk kemudian pergaulannya. Makanya dalam Islam kenapa dilarang ikhtilat? Mungkin salah satu sebabnya itu. Bercampur baur antara laki-laki dengan wanita. Maka kemudian carilah sekolah-sekolah, ya kan, yang memisahkan antara tempat siswa dan siswinya. Ini menutup
pintu untuk metarojilahnya wanita. Ya kan? Menjadi laki-lakinya. Sebab seorang itu bisa meniru orang yang terdekat dengan baik perilaku ataupun gaya hidupnya. Apalagi memang sedari kecil berpotensi untuk itu. Tetapi kemudian kalau kita tutup pintu mutarajilah itu dengan memberikan ruang dan teman, ya, tempat yang kondusif untuk mengenal sekitarnya, yaitu dengan wanita-wanita yang baik, insya Allah Ta'ala, walaupun dari awal seperti gaya laki-laki itu akan hilang dengan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ad-dayus. Ya kan? Siapa dayus itu? Di dalam hadis lain, dalam riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat mulia Ammar bin Yasir, beliau menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannata abada." 3 orang yang tidak akan masuk surga selamanya, kata beliau. Ad-dayyuthu war-rajulatu minan nisa'i wa mudminul khamr. Pertama adalah ad-dayyus. Kemudian yang kedua adalah wanita yang berpenampilan seperti laki-laki atau tomboy tadi. Kemudian yang ketiga adalah mudminul khamr, pecandu narkoba. Qalu ya Rasulullah, ama mudminul khamr faqad arabnahu. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tahu siapa pecandu minuman keras itu. Famad dayus, lalu siapa yang disebut dengan dayus itu? Diperhatikan siapa dayus yang dimaksud dalam hadis yang pertama tadi, riwayat Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar. Beliau katakan, alladzi la yubali man dakhala ala ahlihi. Itu orang yang tidak peduli siapa yang masuk kepada keluarganya. Atau sebaliknya, kalau laki-laki membebaskan orang seliweran masuk ke dalam rumahnya, ya walau bukan mahramnya, itu termasuk dayus. Termasuk juga wanita, ya kan, istri yang permisif gitu kan, nggak ada suaminya pergi, dia masukkan siapa saja ke rumahnya, bahkan membiarkan anaknya pacaran, pergi dengan pacarnya dan seterusnya, ya kan, padahal itu bukan mahramnya, itu termasuk kemudian dayus. Ini hati-hati. Maka kewajiban suami dalam hal ini, ya kan, memperhatikan tadi pergaulannya, kemudian siapa yang masuk ke rumah dan seterusnya gitu. Termasuk kemudian melarang ipar, adik ipar kita, kakak ipar kita, saudara kandung dari suami, atau kemudian termasuk omnya. Itu masuk kemudian kalau tidak ada mahram. Misalkan suami enggak ada, tapi kalau ada mahramnya, misalkan ayah dari istrinya, atau saudara kandung istrinya, atau om istrinya ada, ya nggak masalah. Kalau nggak ada, nggak boleh kemudian masuk ke dalam rumah itu berkhulwat dengan istri. Orang yang membiarkan itu termasuk dayuth. Karena Rasulullah katakan alhamul maut. Ya kan, ipar itu adalah kematian, menyebabkan kerusakan. Berapa banyak dalam realita kehidupan kita. Ya kan, kita tahu yang lagi viral, Masya Allah, bagaimana seorang mantu berhubungan dengan waliyadzubillah, dengan ibu. Ini udah di luar akal ya. Bahkan dulu ada kasus di Bandung, adik kelas kita di pondok, maksud hati ngontrak bareng bersama adik iparnya, itu untuk menghemat ceritanya. Istrinya adik kandung dengan beliau nikah dengan seorang wanita, katakanlah si A ini punya adik si B. Perempuan juga. Lalu kemudian si B ini menikah, punya suami, tinggal satu rumah mereka. Dalam satu rumah itu tinggal 2 keluarga. Teman saya dengan istrinya, lalu kemudian dengan adik ipar. Teman kita itu kerja
istrinya di rumah, lalu ada iparnya perempuan kerja, ya ada istrinya, sementara suaminya di rumah. Awalnya nggak ada masalah. Karena setiap hari bertemu, ya kan, satu pintu, hanya beda kamar tidur saja, kamar mandinya sama. Padahal sampai terjadi perzinahan, akhirnya apa? Berantakan semuanya. Beliau cerai dengan istrinya, ada iparnya cerai kemudian dengan suaminya. Alhamdulillah maut. Ini yang dimaksud hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya suami, ya kan, berkewajiban untuk melindungi istri dalam masalah-masalah seperti ini agar hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi pada keluarga. Ya kan? Awal sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, hak istri yang merupakan kewajiban suaminya adalah muasyarah bil ma'ruf atau husnul muasyarah, memperlakukannya dengan baik. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 19 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fi khairan katsira. Maka pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Fa in karihtumuhun, apabila kalian membenci mereka, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fi khairan katsira. Mungkin saja kamu membenci sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika mengomentari firman Allah ini, beliau berkata, ay tayyibu aqwalakum lahun. Makna muasyarah bil ma'ruf itu diantaranya tayyibu aqwalakum lahun, perbaiki komunikasi kalian dengan mereka, hindari kata-kata kotor, ya kan? Apalagi sampai mengatakan anjing, kurang ajar, itu hindari, ya kan? Jangan mengabsen penduduk Ragunan untuk pasangan kita, karena itu adalah pasangan kita yang setiap hari berkorban untuk kita. Wa hasinu af'alakum wa ya'atikum bihasabi qudratikum, dan perbaiki perilaku kalian, ya, dan kondisi kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu pernah berkata, inni atazayyanu bi imraati kama tazayyanat li. Aku berdandan, berhias atau yang semada dengannya untuk istriku sebagaimana dia bersolek untukku, kata beliau. Dan ini salah satu wujud apa? Cinta kita pada pasangan kita. Dan ini salah satu wujud dari perintah Allah mu'asyarah bil ma'ruf, menampilkan hal yang menyenangkan. Kalau kita ingin melihat istri kita berpenampilan baik, ya kan? Atau kita tidak suka pada pasangan, dia tidak berpenampilan, maka kemudian juga hal yang sama, kita tidak menyukai. Kalau kemudian menyukai sesuatu padanya, kita juga harus mulai dari diri kita. Dan kita hindari hal-hal yang memang tidak disukai untuk diri kita dan juga untuk pasangan kita.
Bahkan itu salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang. Sebab Rasulullah katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang di antara kalian sebelum mencintai, ya kan, untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Kalau kita senang, ya kan, melihat penampilan orang itu baik, mestinya juga kita harus berpenampilan baik. Sebab orang ingin mendapatkan hal yang sama dari kita. Kalau dengan orang lain saja diperintahkan untuk melakukan itu, apalagi dengan pasangan. Dalam hal ini tidak boleh juga berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Secukupnya saja. Semampu yang kita bisa. Ala qudratikum, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Awal sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan ada hal yang tidak disukai dari pasangan kita, dalam hal ini adalah suami terhadap istri, maka kita harus mengingat kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Begitu pula sebaliknya. Jangan yang dilihat itu aspek keburukannya saja. Sebab tidak ada manusia yang sempurna, pasti dari sisi kebaikan itu ada keburukan, ada kebaikan. Makanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, la yukrahul mu'minu mu'minatan idza kariha minha khuluqan radiya min al-akhar. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hendaklah seorang mukmin, dalam hal ini suami, tidak membenci berlebihan pada seorang yang mukmin, dalam hal ini istrinya. Sebab kalau dia suka terhadap, ya kan, beberapa akhlaknya, atau dia benci terhadap beberapa akhlaknya, pasti ada akhlak lain yang dia suka. Termasuk misalkan ada ummahat yang membenci suaminya. Mungkin perilakunya ada yang tidak menyenangkan, tapi saya yakin ada kelebihan, ya kan, yang beliau miliki. Maka ingatlah, di saat kita muncul rasa benci itu, kita dengan melihat apa? Kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan untuk meredam dan mengurangi kebencian itu. Sebab kalau kita hanya mengungkit keburukannya, tidak mustahil itu akan berujung pada masalah rumah tangga yang lebih serius, dan tidak mustahil endingnya itu adalah perceraian. Waliyad. Dan sampai itu terjadi pada kita dan keluarga kita. Sebab ketika kita tidak menyukai, mungkin di situ ada kebaikan yang sangat banyak. Katakanlah misalkan, ya kan, kebaikan yang Allah berikan kepada kita dari orang kita tidak suka ini. Pertama lahir anak, ya kan, anak-anak kita, masya Allah, cerdas, baik-baik semua, masya Allah, luar biasa, dari orang yang tidak kita sukai. Bahkan ada orang yang saya kenal, konon, dia tidak suka sama istrinya karena dijodohin sama ayahnya, ya kan? Enggak suka saja, anaknya itu 5. Saya bilang ke beliau, bagaimana kalau antum sampai jatuh cinta sama istri, mungkin anaknya 12. Ya kan? Yang pasti kemudian agamanya terjaga, kehormatan terjaga, terhindar dari perbuatan zina. Sebab apa? Istri yang sah ada di sampingnya walaupun diawali dengan ketidaksukaan. Begitu pula barangkali ada masalah suami yang tidak disukai oleh istri, tapi akhlaknya begitu mulia, dia menjaganya, menghormatinya, menjaga agamanya. Dia tidak rela kemudian dia luntur keyakinan, ya kan? Tidak mau melihat istrinya putus. Bukankah itu kebaikan? Walaupun barangkali belum mencukupi, ya kan, semua kebutuhannya. Itulah kebaikan yang Allah berikan kepada.
Atau kemudian lahir dari orang yang kita tidak suka, ini Masya Allah. Anak-anak soleh dan soleh. Apalagi kalau jadi guru, jadi juru dakwah. Itu sumber kebaikan kita kemudian. Dan menjadi kemudian apa? Sumber pahala di saat kita kelak tiada. Dialah anak-anak yang akan mendoakan kita. Yang akan melanjutkan amal soleh kita. Bahkan seluruh amal soleh yang mereka lakukan. Ya kan? Kita akan mendapatkan pahalanya. Dan belum tentu orang yang kita sukai itu sebaliknya. Ya kan? Memberikan kepada kita adalah kebaikan-kebaikan sebagaimana yang kita benci. Oleh karenanya kalau kemudian kita membenci seorang, jangan berlebih. Sebab bisa jadi kebencian itu ya kan, adalah ujian keimanan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah kita lolos dari ya kan, ujian itu, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan kepada kita yang baik kita sadari ataupun kemudian kita tidak menyadari. Termasuk kemudian kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir dan batin. Ini perlu digarisbawahi oleh ibu-ibu bahwa nafkah lahir itu ya kan, berkaitan dengan 3 pokok ya, sandang, pangan, papan ya kan. Itu tentu dalam batas kemampuan sang suami. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani ya kan, seorang pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan suami pun hanya berkewajiban memenuhi yang merupakan takwa dia kepada Subhanahu wa taala dalam hal ini semampu yang ia bisa lakukan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Suami hanya berkewajiban memenuhi hak istrinya terkait dengan nafkah lahir itu adalah memenuhi kebutuhan bukan keinginan. Kalau ada suami yang memenuhi keinginan itu bonus. Tapi istri tidak boleh maksa. Sebab kewajiban dia hanya memenuhi kebutuhan. Kebutuhan makannya, ya kan? Kebutuhan kemudian tempat tinggalnya, walaupun selama ini jadi kontraktor nggak masalah, yang penting dia bertanggung jawab, ya kan? Menyewakan bagi kita tempat, atau apalagi kalau punya tempat sendiri. Itu masalah luar biasa. Ya kan? Atau kemudian juga memenuhi kebutuhan kesehatan, itu adalah kewajiban suami. Adapun kemudian membelikan tas, sepatu gitu kan, itu bagian dari keinginan, itu tidak wajib, itu hanya bonus. Biasanya ya kan, suami itu tanpa diminta, kalau kita berperilaku baik terhadap mereka, insya Allah ya kan, suami itu akan memenuhi keinginan pada waktunya. Kecuali memang Allah takdirkan suami menjadi ujian yang luar biasa pelitnya. Ya, siapa suruh milih dia? Itu juga ada ujian gitu kan. Dan juga kita harus tahu, bisa jadi suami tidak, kita harus husnudzan, memberikan udzur pada mereka. Bisa jadi kemudian dia selalu mempertimbangkan aspek manfaatnya itu. Sebab apa? Sebab seorang suami, termasuk kita, itu akan ditanya kelak terkait dengan harta itu. Pertama, sumbernya dari mana? Katakanlah halal. Lalu dipertanyakan lagi yang selanjutnya, diperuntukkan untuk apa? Kalau suami misalkan memenuhi segala keinginan istrinya, sekali beli baju misalkan 15 setel misalnya, ya kan? Karena ada dulu Masya Allah akhwat itu kalau beli baju 16-17 setel. Karena uang yang dikasih suaminya sampai 1,5 miliar per bulan. Ya kan?
Ini namanya apa? Sama saja dengan merusak istri itu sendiri. Mendidik dia tidak baik. Bahkan mendidik anaknya juga tidak baik kemudian. Ini termasuk israf, berlebihan. Dan juga tabdzir. Ya kan? Ini perbuatan setan yang tidak boleh kita lakukan. Ya cukup tas itu barangkali mungkin 2 atau 3 sepatu 3 gitu ya, tapi yang bagus semua. Jangan kemudian sejumlah hari dan sejumlah aktivitas. Di hari Kamis ada kajian pagi, sepatu beda, tas beda. Nanti habis duhur lain, sore lain, paling tiga ada 3 setel. Kali 7 kali sebulan. Masya Allah. Walaupun mampu itu termasuk israf dan itu tidak boleh. Kelak diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya kan, kita juga harus tahu kapan kita minta pada suami kita. Karena itu hak kita. Tapi kalau semua kebutuhan sudah dipenuhi, misalkan ada keinginan, tinggal kemudian komunikasikan dengan baik. Lihat situasi apakah kemudian ada kebutuhan di luar. Sebab suami itu kewajibannya bukan hanya istri, bukan hanya anak. Kalau dia punya orang tua masih hidup dan nggak ada orang lain yang kemudian membantunya, maka itu kewajiban dia sebagai anak laki. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia punya saudari barangkali janda atau yang belum nikah, tidak punya kerjaan dan seterusnya, maka dialah kemudian yang berkewajiban memenuhi kebutuhan. Atau kemudian punya ponakan. Ya kan? Barangkali kemudian anak saudara kandungnya. Mungkin beliau meninggal. Ya kan? Dia punya abang atau adik laki-laki, kemudian meninggal, maka anaknya itu yang merupakan ponakan beliau adalah kewajiban suami kita. Ya, memenuhi tempat tinggalnya, makannya, bahkan kemudian juga kesehatannya, itu adalah kewajibannya. Setelah kewajibannya pada anak dan istri, kemudian orang tua. Jadi kita harus tahu, makanya harus dipetakan siapa yang menjadi kewajiban suami, ya kan? Itu harus dipetakan. Sudah terpenuhi atau belum? Kalau sudah terpenuhi berarti ada kelebihan. Boleh kemudian sesekali barangkali kita minta saat itu, ya kan? Kepada suami kita. Insya Allah. Kalau suami yang baik dia akan memperhatikan tentu istrinya, karena walau bagaimanapun, ya kan, pasangan kita bagi istri, masya Allah, 1 kali 24 jam, apalagi kalau nggak ada pembantu di rumah, ya kan, capek nggak Bu ini? Sangat capek, masya Allah. Tapi kecapean ibu itu, masya Allah, dalam membantu, ya kan, pasangan kita sejatinya itu adalah kewajiban suami. Tapi ketika suami minta membantunya, maka wajib kemudian kita mentaatinya, dan di saat itulah kemudian ada pahala. Ya, berapa pahala yang ibu dapatkan dari menyiapkan makanan, nyebokin anak, mandiin, masya Allah, itu luar biasa. Apalagi kemudian kalau ada orang tuanya tinggal di rumah, walaupun ini memang terasa berat, tetapi kalau kita menyayanginya, insya Allah, ya kan, kita juga mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemudian kalau misalkan, ya kan, bisa kita minta, barangkali kita punya orang tua, kita nggak punya saudara lagi selain kita, atau punya saudara tapi nggak peduli dengan, ya kan, orang tua kita, maka kemudian minta kepada suami, baik-baik Mas, bisa nggak ibu saya tinggal di sini, atau kemudian tinggal dekat dengan kita, saya bisa memantau dan seterusnya, tolong, saya mohon maaf ini gitu kan, ini memang bukan kewajiban Mas. Artinya dikomunikasikan dengan baik, insya Allah taala. Kalau suami yang baik dan dia ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berterima kasih juga kepada ibu yang telah membesarkan istrinya, dia tidak akan kemudian mengatakan tidak, pasti dia akan kemudian memberikan izin istrinya untuk melakukan tersebut, atau permintaannya dikabulkan oleh, ya kan? Kalau itu terjadi, masya Allah, betapa kebaikan kemudian, ya kan, akan mewarnai hari-hari dalam kehidupan rumah tangga ini, insya Allah.
Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita sebelum kita menikah itu mencari pasangan yang baik agamanya. Baik kemudian suami memilih istrinya harus baik agamanya, termasuk kemudian ketika istri, ya kan, juga ketika ingin memilih pasangannya itu dia boleh menerima dan menolak, ya kan? Dasar, ya kan? Dia menerima dan menolak itu adalah karena agamanya baik atau tidak baik. Kalau baik agamanya, walaupun barangkali, ya kan, dia belum punya, katakanlah belum mapan, terimalah laki-laki itu, ya kan, sebab dia akan banyak kebaikan yang akan didapatkan dibanding dengan laki-laki mungkin mapan tetapi tidak baik agamanya. Berapa banyak kemudian seorang laki-laki yang mapan yang tidak baik agamanya kemudian mendolimi kita. Dan berapa banyak kemudian orang yang belum mapan, ya kan, atau katakanlah sederhana tetapi kemudian dia baik agamanya, ya kan, insya Allah banyak kebaikan yang kita dapatkan, bahkan beliau cenderung adil bersikap, ya kan, dalam berumah tangga, insya Allah ta'ala. Baik, ini saja beberapa poin yang bisa saya sampaikan terkait dengan hak seorang wanita yang merupakan kewajiban pasangan. Wallahu ta'ala. Suami yang susah, ya kan, dibangunkan sholat subuh selalu telat. Diajak kajian susah. Sholat tidak di masjid. Kemudian apakah kalau saya ingatkan hanya beberapa kali saja berdosa? Tapi tetap harus diingatkan. Tawasi bil haq itu merupakan kewajiban yang dibebankan Allah kepada kaum muslimin dan muslimat, laki maupun perempuan. Dan itu salah satu ciri orang yang akan beruntung si Allah Subhanahu wa taala setelah beriman, beramal saleh adalah tawasi wa tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Apalagi ini adalah pasangan kita. Ya kan? Selama kemudian dia tidak arti barangkali mungkin ada kebiasaan yang dari kecilnya sulit bangun subuh misalkan. Selalu telat. Ada kasus di zaman Rasulullah SAW, kasus Jamilah ketika dilaporkan istrinya, Jamilah melaporkan tentang suaminya, mohon maaf. Suaminya namanya Sofwan bin Mu'attal. Sementara Jamilah ini masya Allah wanita yang salehah, rajin qiyamul lail, saking rajinnya itu terkadang sampai suaminya nggak dapat jatah malam hari. Suaminya nunggu gitu kan. Oh lagi sholat isya, oh udah besok aja. Besok pagi ternyata dia puasa. Malam nggak dapat, siang nggak dapat. Lalu kemudian suatu hari dia marah pada istrinya, bahkan pernah mukulnya. Dilaporkanlah kemudian kepada Rasulullah SAW oleh istrinya itu. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, wahai Sofwan, kenapa kau lakukan itu pada istri ketika dia sholat kamu larang? Ya Rasulullah, saya adalah anak muda yang tidak sabaran, mungkin baru nikah pada saat itu. Saya tunggu dia malam, dia sholat malam, katanya kan. Dia panjang sekali. Ya, sampai beliau ketiduran pada saat itu. Ditunggu kemudian di siang hari, ternyata dia puasa. Lalu kemudian Rasulullah berkata, yang ditegur adalah istrinya. Ya kan? Padahal cukup bagi kamu itu satu surat gitu ya. Ya kalau baca surat mungkin kalau hafal surah Al-Baqarah lumayan juga 286 ayat itu. Ya, mungkin lagi ngambek sama istrinya kali, sama suaminya gitu. Panjangin bacaannya itu. Padahal cukup bagi kamu satu surat gitu. Ya mungkin surat yang katakanlah nggak terlalu panjang, gitu kan? Lalu kenapa kalau puasa kamu larang? Ya tadi saya anak muda yang tidak sabar ya Rasulullah. Malam nggak dapat, siang nggak dapat. Akhirnya kemudian Rasulullah berkata pada istrinya, tidak boleh seorang wanita itu puasa sunnah yang dimaksud tanpa izin suaminya. Jadi harus izin dulu. Sebab apa? Sebab puasa sunnah itu adalah sunnah hukumnya. Sementara memenuhi ya kan, kebutuhan biologis suami itu adalah wajib. Maka ketika dihadapkan dua pilihan, wajib dengan sunnah, kita pilih yang wajib. Karena itu Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan kita untuk mentaati suami kita. Lalu kemudian kenapa
Ya kan, kamu sendiri kalau sholat subuh selalu kesiangan katanya. Ya Rasulullah, kami keluarga yang memang terbiasa seperti itu. Artinya keluarganya itu satu keluarga tidak bangun kecuali terbit matahari. Dan Rasul tidak memahami beliau. Kata beliau, mata stayqat tafasalli. Kapan kamu bangun, sholatlah. Hari selama tidak disengaja, misalnya istri ketiduran, tidak sempat bangunin, misalnya nggak apa-apa, sholat pada waktu kapan dia bangun itu, ya kan? Atau kemudian kalau memang sulit tetap dibangunin, dan itu adalah kewajiban istri untuk membangunkan suami supaya sholat. Kalau memang harus tiap hari, ya kan? Seperti apalagi kemudian dia beraktivitas sejak harinya, masya Allah, mungkin kerja berat, atau memang sudah bawaan orang seperti itu, tetap harus dikasih peringatan. Jangan bosan dalam hal ini. Ya kan? Jangan bosan dalam hal ini. Karena itulah kemungkaran yang harus diingat. Wallahu ta'ala alam. Justru kalau dibiarkan anti berdosa. Baik, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah pinjaman uang termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Pertama yang ingin saya luruskan di sini adalah kapan kita harus minjam? Kita boleh minjam itu kalau dalam kondisi terdesak untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Contoh misalkan kita sedang nggak ada makanan, ya kan? Boleh kita kemudian minta atau kemudian minjem pada orang untuk memenuhi kebutuhan kita. Atau punya hutang membangun masjid, misal kekurangan kita minjem sama orang, ya kan? Lalu kemudian kita pinjam untuk melunasi hutang ini. Atau sakit misalkan, tapi tidak untuk usaha, ya kan? Kecuali investasi itu lain. Kan ada orang minjem buat usaha gitu ya. Hindari halal semacam itu, apalagi sekadar ingin mengganti, ya kan, penampilan, itu nggak boleh. Nah, kalau kemudian kita dalam kondisi memang untuk memberi kebutuhan, lalu kemudian kita mendapatkan hal itu dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalur utang. Insya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk membayar hutang tersebut, insya Allah. Mudah-mudahan, ya kan, Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita sehingga kita nggak perlu mengutang. Wallahu ta'ala. Terkait dengan hadis ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang lebih siapa yang kamu lebih ya Rasulullah, siapa yang lebih kami berbuat baik atau berbakti? Yang diutamakan, jawab Rasulullah SAW, adalah ibumu dan ayahmu. Apa ibarah yang terkandung di dalam hadis hingga 3 kali ibu-ibu dan seterusnya? Ada seorang sahabat menjumpai Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, man akun nas dusni muasyarat. Siapa orang yang paling berhak untuk saya perlakukan dengan baik ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ibumu. Umpaman, kemudian ibumu, lalu summaman, kemudian ibumu, baru kemudian yang keempat, ayahmu. Saya dapatkan penjelasan salah seorang ulama, kalau nggak salah ingat dari Ibnu Rajab, seingat saya, kalau nggak salah ingat ya, beliau mencoba mencari tahu tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya kan, memerintahkan kepada kita untuk memperlakukan orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik adalah ibu. Beliau sebutkan pertama karena ibu kita telah mengandung kita dengan susah payah. Kemudian yang kedua karena melahirkan, perjuangan hidup dan mati. Kemudian yang ketiga kesulitan dalam menyusui. Ya kan? Karena 3 hal inilah kemudian yang ini tidak mungkin dilakukan oleh sang ayah. Maka dikedepankan kemudian perlakuan baik itu adalah ibu kita.
Adapun untuk mencari ridho, ya kan, mencari restu. Kalau kita misalkan ingin kerja atau ingin menikah, ya kan, maka restu yang kita cari itu adalah restunya ayah, gitu ya. Sebab kalau kita lihat teks hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad itu, Rasulullah SAW bersabda, ridallahu fi ridal walid, wa suhtullah fi suhtil walid. Ridho Allah tergantung ridhonya ayah. Nah, hadis yang populer, ridallahu fi ridal walidain itu tidak ada. Yang ada ridallahu fi ridal walid. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya ayah, dan murkanya Allah tergantung murkanya ayah. Jadi kalau kita minta restu kepada siapa? Ayah. Ya kan? Tapi kemudian kalau husnul muasyarah, yang kita harus lebih utamakan untuk berbakti kepadanya di antara dua orang tua kita siapa? Ibu kita. Baru kemudian ayah kita. Sebab jasa ibu luar biasa besar terhadap kita. Mulai mengandung tadi, melahirkan, bahkan menyusui, masalah apalagi sampai 2 tahun. Ini perjuangan berat, mengganggu tidur kita, menganggurkan anak kita, bahkan kemudian di luar rumah kadang-kadang kita harus menyusui mereka, gitu ya. Jadi masalah perjuangan berat. Sementara sang ayah atau suami kita paling tidak bertanya, udah sholat belum, gitu ya, udah melahirkan. Ya kan? Hanya 40 hari, udah suci atau belum. Kan itu yang ditanya oleh para suami. Artinya yang paling berat itu adalah, ya kan, peran ibu dalam hal ini. Walaupun keduanya tetap kita harus hormati, tetapi yang lebih berhak untuk kita berbakti pertama kali adalah siapa? Ibu, baru kemudian ayah kita. Wallahu ta'ala alam. Itu hadis sahih. Kemudian saya kebingungan karena diajak jalan-jalan oleh orang tua ke luar negeri. Negara yang bukan minoritas Islam. Negara yang bukan minoritas Islam, artinya Muslim ya, Islam. Saya mengetahui orang tua membayar tiket dan hotel menggunakan kartu kredit. Jujur hati saya sangat berat, tapi orang tua merasa memaksa ikut. Saya harus bagaimana? Toib, kalau anti penanya punya suami, maka minta izin pada suami terlebih dahulu. Dalam hal ini, nanti soal tiket lain. Ya kan? Karena pada saat kemudian seorang itu sudah menikah, setelah akad itu kan ayah kita menyerahkan kepada suami kita, maka kita tidak boleh kemudian diajak oleh sebab termasuk orang tua kita keluar dari rumah kita tanpa seizin suami kita. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua berkait dengan kartu kredit. Tentu ini adalah praktek ribawi. Sumbernya adalah haram tentunya. Ya kan? Kalau misalkan sudah mendapatkan izin dari suami, ya kan? Kalau Anda punya uang, maka sebaiknya Anda yang bayar tiket tersebut. Ya kan? Dengan duit yang halal. Katakanlah mungkin suami memberikan, alhamdulillah. Kalau tidak, sebaiknya ditolak. Ya kan? Sebaiknya adalah ditolak walaupun mendapatkan restu dari suami, karena itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kita wajib taat kepada orang tua kita, tetapi ketaatan itu terbatas pada sesuatu yang tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat, kita tetap perlakukan mereka dengan baik tanpa kemudian memenuhi keinginan mereka. Tanpa mematuhi mereka dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Apakah boleh seorang memakai celana di hadapan sesama wanita dan mahramnya? Celana panjang yang maksud ya.
Sebab kalau telanjang kan nggak boleh. Celana panjang itu tidak boleh juga, ya kan? Karena ketika dilarang untuk menyerupai laki-laki itu bukan karena Anda pakai di luar rumah, termasuk memakainya itu dilarang, walaupun itu di rumah. Kalau memang itu ciri khas pakaian laki-laki, ya kan, harus kita hindari dan tidak boleh kita memakainya, baik di rumah apalagi di luar rumah. Wallahu ta'ala. Baik depan wanita ataupun di depan mahram. Atau di depan suaminya pakai lepis misalkan tidak boleh. Wallahu ta'ala. Karena larangan itu terkait dengan penyerupaan dengan laki-laki. Bukan siapa yang melihat kita. Wallahu ta'ala. Bagaimana bila seorang istri diwajibkan bekerja oleh orang tua? Oleh orang tua dan mertuanya dengan alasan sayang sudah disekolahkan tinggi-tinggi, sementara suami tidak mewajibkan istri bekerja. Ikuti suami. Apalagi kalau suaminya misalkan masalah punya penghasilan. Cukup beri kebutuhan kita. Maka kemudian kita sebaiknya ambil peran sebagai orang yang berperan di rumah. Itu untuk mendidik anak dan seterusnya. Atau kalaupun harus bekerja, ya wanita bukan tidak boleh bekerja dalam Islam. Sebab sahabat mulia Asma, istrinya Zubair bin Awam, putri dari Abu Bakar itu bekerja mencari kayu, ya kan, ke gunung, dan kemudian beliau kayu bakar itu kemudian beliau jual untuk memenuhi dan membantu, ya kan, suami memenuhi kebutuhan keluarga itu. Artinya kalau kita misalkan bekerja untuk memenuhi dan membantu kebutuhan rumah tangga karena suami tidak mampu memenuhinya, ya kan, maka kemudian kita boleh bekerja. Hanya saja, ya kan, yang perlu digarisbawahi di sini, kita tidak boleh bekerja padahal, ya kan, yang mengandung, yang ada unsur pelanggaran syariat di situ. Misalkan ikhtilat dengan laki-laki, ya kan, bekerja dengan lawan jenis misalkan, itu tidak boleh. Cari pekerjaan-pekerjaan yang katakanlah mayoritas itu adalah para wanita. Itu tidak mengapa, selama suami mengizinkan. Atau kemudian buka usaha, ya di rumah, ya kan? Walaupun tidak sesuai dengan ijazah yang kita miliki. Perlu kita ketahui bahwa kita sekolahkan untuk menghilangkan kebodohan kita sejatinya, bukan untuk kerja. Ini yang salah tujuan dari seorang tua yang menyekolahkan anaknya supaya dapat kerja yang layak dan seterusnya. Padahal tidak ada orang kaya di dunia ini yang sekolahnya tinggi. 100 orang terkaya di dunia, nggak ada yang doktor, bahkan nggak ada yang S2. Ya kan? Jadi kalaupun harus kerja, cari kerjaan yang halal. Tempatnya yang kondusif, yang bisa menjaga agama kita. Sebab terjadi perselingkuhan itu karena bekerja dengan lawan jenis waliyadzubillah. Wallahu ta'ala. Dalam berpoligami, bagaimana sikap adil seorang suami? Dalam hal apa suami harus adil? Apakah ada perbedaan hak istri pertama dan istri kedua? Adil di dalam Islam itu ada dua terkait dengan poligami. Ya kan? Di ayat ketiga atau keempat di surah An-Nisa itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Maka nikahilah oleh kalian yaitu wanita yang baik dua, ya kan, tiga atau empat. Kalau kamu khawatir tidak bisa adil, maka cukup satu, kan begitu. Adil yang dimaksud di dalam ayat ini adalah adil dalam hal yang bersifat materi. Misalkan rumah, ya kan, kemudian bilangan hari, berapa jatah hari kita gitu ya. Kemudian juga
kebutuhan, dan seterusnya. Ini bisa dibagi. Tentu porsi antara istri pertama dengan kedua pasti beda. Ya kan? Kalau misalkan istri pertama punya anak 5, sementara istri baru tidak punya anak. Yang 5 misalkan kalau satu orang dapat 2 juta, berarti kan 10 plus jatah istri, katakanlah 2 juta atau 3 juta, berarti harus dikasih 13 juta misalkan. Sementara istri yang kedua, ya kan, jatahnya hanya sama dengan istri yang pertama tadi, yaitu 3 juta saja. 13 juta ke yang pertama, kalau ada kebutuhan di situ, ya kan, yang lebih, kemudian yang kedua 3 juta. Ini adil. Adil itu sesuai dengan menempatkan pada tempatnya, tidak mesti sama. Nah, adapun adil yang di akhir ayat surah An-Nisa, seingat saya di 109 seingat saya, Allah mengatakan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kamu tidak akan mampu berbuat adil di antara istri-istri. Walau harastum, walaupun kamu berusaha untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud di sini yang sifatnya immateri, seperti kecenderungan hati kepada salah satu di antara kedua atau salah satu di antara 3 atau 4. Makanya Rasulullah SAW lebih cenderung hatinya itu pada Aisyah. Ya kan? Makanya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak disaksi, sehingga saya dalam riwayat Imam Hakim dan juga Ahmad, agar tidak disangsi. Karena apa? Karena yang beliau tidak mampu lakukan itu dalam hal masalah kecenderungan hati tadi. Kemudian juga durasi hubungan badan, yang satu mungkin 10 menit, yang satu mungkin 5 menit misalkan. Itu tidak bisa diukur. Maka dalam hal ini sesuai dengan kemampuannya. Jadi adil dalam hal ini, adil ada yang sifatnya materi, adil yang sifatnya immateri. Yang dia yang pertama tadi yang bersifat materi yang bisa dibagi, kalau dalam hal ini tidak bisa adil, maka jangan nikah lagi. Tapi kalau yang sifatnya kecenderungan hati, ya kan, itu yang dimaksud di dalam ayat yang terakhir tadi, dan itu tidak akan mungkin kita sebagai manusia biasa, apalagi Rasulullah aja nggak mampu melakukan hal itu, dan itu yang dinafikan adil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kasus poligami. Wallahu taala. Ya, sebetulnya kalau ingin poligami mestinya harus dipikirkan matang-matang. Ya kan? Harus, walaupun memang tidak perlu izin pada istri, tetapi harus dibicarakan sebelumnya, karena bisa jadi banyak kasus, Masya Allah, ada seorang akhwat, ini orangnya baik luar biasa, dia secara materi juga mapan, dia ngerti agama, karena dia sibuk dengan aktivitas dia sebagai dokter, lalu kemudian dia nawarkan, dan bahkan dia mencarikan suaminya istri baru, dan dapat, alhamdulillah. Gitu kan? Dia yang meminangnya, nggak ada masalah. Tapi pada akhirnya kemudian ternyata istri yang keduanya justru yang buat rusuh, kata beliau. Dan suaminya lebih cenderung pada istri yang kedua. Akhirnya kemudian istri yang kedua nuntut supaya diceraikan yang pertama. Terjadilah perceraian. Itu terjadi gitu. Yang mestinya harus bersikap adil dalam hal ini, tidak boleh kemudian ikut, walaupun mengikuti istri yang paling dia cenderungi misalkan. Itu tidak adil. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, terkadang ada perasaan ingin mendelete kontak teman yang suka mengumbar aurat. Namun di sisi lain, mungkin melalui status saya bisa mendapat petunjuk atas izin Allah. Intinya dengan harapan beliau bisa terketuk hatinya dari apa yang saya share, Ustaz. Hapus kontak atau tetap mendakwahinya saja. Ya kan? Kalau memang niat anti untuk mendakwahinya, ya kan? Maka kemudian tetaplah berteman, jangan di delete.
Siapa tahu dengan anti terus-menerus menge-share hal yang positif bagi dia supaya terketuk hatinya, ya kan? Lalu kemudian anti doakan juga mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah Allah dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan anti menjadi sebab dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sambil kemudian barangkali anti kasih hadiah beliau, ajak makan, ngobrol, ngomong hati ke hati. Insya Allah suatu saat bisa jadi kemudian beliau ya kan berubah dan kemudian anti menjadi sebab dia bertobat dan insya Allah menjadi kebaikan buat anti di dunia dan di akhirat dan juga buat beliau. Tetapi kalau kemudian pertemanan ini dapat merusak agama anti, ya kan? Atau kemudian dengan di dalam itu mungkin dia semakin rusak, tidak terkontrol, maka maaf, kalau bisa merusak anti, ya kan, dengan berteman dengan dia tidak mengapa kemudian di dalam. Tapi kalau dengan di dalam ada peluang untuk dia bertobat, ya kan? Atau kemudian tidak bertobat tapi paling tidak mengurangi kemungkaran dari dia tidak lebih rusak lagi dengan nasihat anti, maka sebaiknya pertahankan. Jauh lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Apaan, Ustaz izin bertanya. Ana qadarullah sebelum hijrah memiliki sahabat rata-rata laki-laki. Setelah hijrah, sahabat-sahabat Anda sering bertanya tentang agama. Mereka masih jauh dari kata hijrah, Pak Ustaz. Saking dekatnya kami dulu sering sekali video call, anak kadang sedih untuk benar-benar menjauhi karena kami sudah seperti saudara. Tapi anak pikir akan bagus apabila anak bisa sedikit sharing kepada sahabat-sahabat anak tentang sedikit ilmu yang anak dapat. Apakah boleh tetap menjalin persahabatan tersebut, Pak Ustadz? Apa lebih baik kemudian mundur rekan-rekan atau sahabat anak rata-rata sudah menikah dan anak kenal juga dengan istri-istrinya, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan dalam kondisi ini? Tetap harus jaga jarak. Kalau bisa komunikasinya, kenalkan suami Anda dengan mereka. Buat grup para suami, anti buat grup para istri. Ya kan? Lalu kemudian buatlah kajian keluarga, dipisahkan tempat laki dan perempuan, dikasih pencerahan pada mereka. Kalau dia dari ceritanya, Masya Allah, orang yang care, yang akan mudah untuk dinasihati. Ini peluang bagi anti untuk merubah teman yang bermaksiat, sahabat yang bermaksiat menjadi sahabat yang yang berbuat baik kepada Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian pertemanan itu tidak hanya berlangsung di dunia, berakhir kemudian dengan meninggalnya kita di akhirat kelak. Kalau bisa persahabatan itu berlangsung di dunia dan akhirat, tetapi dengan memperhatikan rambu-rambu syariat dalam hal ini. Nah, bagi anti kemudian sebaiknya kemudian menghapus seluruh kontak itu, minta kepada suami untuk mengendalikannya. Buat grup itu solusi saya kira. Ya kan? Itu solusi. Kalau selama ini jabatan, jangan jabatan. Kalau saya barangkali video call, jangan video call lagi gitu kan. Ya, tetap sharing melalui WA dan kemudian kasih tahu pada mereka hal-hal yang boleh dan tidak boleh antara laki yang bukan mahram itu. Selama ini ya mereview apa yang dilakukan sebelumnya, barangkali banyak maksiat yang dilakukan. Ini adalah kesalahan dalam Islam, kita harus begini dan begitu, insya Allah akan menjadi pencerahan bagi mereka. Siapa tahu anti menjadi sebab mereka semua hijrah, itu kebaikan, Masya Allah. Bagi anti juga bagi mereka, insya Allah. Wallahu ta'ala. Saya mau bertanya, apakah seorang istri yang meninggalkan rumah suaminya masih mendapatkan nafkah dari suaminya? Istri meminta cerai dari suaminya. Taib. Kalau sebetulnya istri itu tidak boleh keluar rumah atau dikeluarkan dari rumah kalau masih dalam tolak raj'i. Tolak raj'i itulah pertama dan kedua. Adapun kemudian talak ketiga, bain kubra, itu kemudian suami istri tinggal di rumah orang tuanya atau mahramnya. Atau ketika dia gugat cerai, ya kan, maka kemudian ya harus sudah pisah. Seperti itu. Baru mendapatkan nafkah kalau talak pertama dan kedua.
Ya kan? Dan kemudian talak ketiga itu diberikan selama masa iddah, setelah itu kemudian selesai. Ya kan? Hanya dikasih mut'ah kemudian. Wallahu ta'ala alam. Baik, suami membeli barang mewah dengan cara dicicil walau tanpa bunga. Tapi sebelumnya istri bilang lebih baik membeli barang yang lebih murah tapi secara cash agar tidak ada cicilan. Dan akhirnya yang saya khawatirkan terjadi. Karena sekarang ini pendapatan suami mulai berkurang. Tapi cicilan harus tetap dibayar. Dan suami menjadi pusing, stres memikirkan hal tersebut. Yang menjadi pertanyaan apa yang harus dilakukan istri yang tidak pernah dianggap pendapatnya. Pertama harus bersabar. Itu pahala bagi anti. Kan nggak mungkin kita luar biasa paling anti saja tiap hari. Tapi kalau ya kan, ini berarti tipe suami yang kejadian baru terasa sakit. Gitu. Berarti harus sering-sering berikan nasihat, cari ibrah dari orang-orang yang gagal gitu kan. Musibah yang timpa orang, ceritakan sama dia supaya kemudian dia gampang menerima nasihat itu. Samping berdoa kepada Subhanahu wa taala, ya kan, agar Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya untuk mudah menerima nasihat yang baik dari pasangan. Ya kan? Sebaik dalam hal ini bagi supaya dia tidak menjadi beban bagi dia, jual saja barang tersebut, gitu kan? Lalu kemudian dibayarkan, sisanya apa yang masih bisa dijual, jual saja, selesaikan saja. Saya ambil contoh gini. Saya punya kawan adik kelas dulu di pondok. Dia usaha pengen tampil mewah, ya kan? Beli mobil pada saat sebetulnya dia nggak mampu beli mobil, akhirnya beli mobil dengan menyisir. Qadar Allah sama kan seperti ini. Akhirnya kemudian dia nggak kebayar. Lalu kemudian dia pengen pinjam uang ke kita, dia bilang nggak bisa. Jual aja mobil Anda, ya kan? Tutupin itu. Akhirnya kemudian dijual. Setelah dijual, alhamdulillah merasa plong dia. Dan kemudian dia berusaha kembali. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Yang pasti harus bersabar dalam hari ini. Mudah-mudahan segera dilunasi hutangnya, insya-Allah. Baik, kemudian yang berikutnya apa 10 syarat hijab syar'i wanita? Yang pertama harus menutupi seluruh tubuhnya, kemudian dia tidak tipis alias tebal, kemudian dia longgar, warnanya kemudian tidak mencolok, tidak ada berupa perhiasan, ada pernak-pernik di pakaiannya, ya kan? Lalu kemudian tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian wanita kafiran, kemudian tidak ada salib, ya kan? Atau dia kemudian tidak ada gambar yang bernyawa padanya, ya kan? Itu ciri-ciri hijab syar'i. Wallahu ta'ala alam. Jika suami mempersilahkan istri untuk pakai cadar, apakah hukumnya jadi wajib, Ustaz? Ya tidak, tetap satu hukum cadar itu adalah ya sunnah, versi yang lain adalah wajib. Kan gitu. Khilaf beda ulama terkait dengan ini. Ya kan? Kalau misalkan suami memerintahkannya, apakah itu wajib? Tidak. Itu hanya sebatas anjuran dari beliau seperti itu. Tapi mungkin anti, masya Allah, termasuk keturunan Arab dinikmati, sehingga suami itu khawatir anti menyebabkan fitnah bagi laki lain, maka dalam hal ini ya wajib anti mentaati keinginan suami, walaupun status hukum cadalnya itu sendiri adalah wajib. Wallahu sunnah, wallahu ta'ala. Berdosakah bila suami yang telah mengucapkan cerai, talak, tidur bareng dan melakukan hubungan suami istri? Tolong penjelasannya. Baik, tergantung ini talak keberapa. Kalau misalkan talak pertama, talak 1, dia katakan, saya ceraikan kamu sekarang ini. Ya kan? Lalu ntar malam kemudian dia berhubungan badan, itu artinya rujuk. Berarti talak 1 jatuh. Tapi udah rujuk dengan berhubungan badan. Karena kembali rujuk itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Yang menunjukkan rujuk tadi adalah hubungan badan tadi diantaranya. Makanya kenapa
wanita kalau talak pertama itu harus serumah gitu. Ya kan? Harus tetap serumah. Karena talak itu sejatinya, talak pertama itu memberikan waktu bagi kedua pasangan untuk memikirkan apakah masih ada maslahat untuk bertahan atau kemudian kalau dipertahankan ada mudarat. Itu dipertimbangkan. Makanya kemudian dikasih waktu selama 3 kali haid. Untuk kemudian kembali. Kalau misalkan hanya 2 hari, 3 hari lalu kemudian perubahan badan, itu berarti rujuk. Begitu pula kemudian di talak kedua. Tetapi kalau kemudian udah talak 3, lalu kemudian berhubungan badan, itu haram, itu zina hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.